Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Kamis, tanggal 27 Februari 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Aksa dan Amira akhirnya melangkah masuk ke panti asuhan. Hati mereka dipenuhi harapan untuk bisa mendapatkan jawaban tentang orang tua kandung Raisa. Di depan mereka, ibu panti tampak ragu. Sorot matanya seakan mencari alasan yang bisa diterima. Namun, sebelum sempat menjawab, langkah cepat terdengar di belakang mereka. Ibu Yuni muncul dengan ekspresi penuh tanya. Kedatangannya yang tiba-tiba membuat suasana semakin tegang. Ia memandang tajam ke arah Amira, lalu melontarkan kata-kata yang seolah menusuk hatinya. Dengan nada sinis, ia kembali menyatakan bahwa Amira hanya membawa kebimbangan bagi Raisa. Membuat anak itu meragukan siapa ibu kandungnya yang sebenarnya. Setelah pertemuan yang tidak nyaman itu, Aksa dan Amira pun meninggalkan mereka. Sementara itu, di sudut lain, ibu panti terlihat panik sambil berbicara di telepon dengan Pak Tommy. Suaranya terdengar bersemangat, meyakinkan Pak Tommy bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Dengan percaya diri, ia mengatakan bahwa kini Bu Yuni sudah tak lagi curiga pada Raisa. Karena ia sendiri telah memastikan bahwa wanita itu percaya Raisa adalah anak kandungnya. Namun di balik tembok ruangan, tanpa sengaja, Amira mendengar percakapan tersebut. Hatinya mulai dipenuhi tanda tanya. Apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh ibu panti? Dengan siapa ia berbicara? Dan apa tujuan mereka menyembunyikan kebenaran tentang Raisa? Sebelum sempat menyampaikan semuanya pada Aksa, Amira tak sengaja menyenggol sebuah bingkai foto hingga jatuh ke lantai. Suara benda itu cukup untuk menarik perhatian ibu panti. Namun, sebelum situasi semakin buruk, Aksa dengan sigap menarik Amira dan menutup mulutnya, memberi isyarat agar diam. Dengan hati-hati, mereka berdua berusaha menghindari perhatian ibu panti, lalu segera keluar dari tempat itu. Setelah semuanya terasa aman, mereka akhirnya masuk ke dalam mobil dan memutuskan untuk pulang. Namun di tengah perjalanan, perhatian mereka teralihkan oleh sebuah kecelakaan di pinggir jalan. Seorang pria atau Zaki tergeletak tak sadarkan diri, tubuhnya penuh luka. Selain itu, tubuhnya juga tampak lemah dan di sampingnya ada Bella yang terlihat panik. Dengan air mata yang hampir jatuh, Bella menggoyangkan tubuh Zaki, memintanya untuk bertahan. Ia tampak kebingungan mencari bantuan, sementara orang-orang di sekitar hanya melihat tanpa benar-benar membantu. Amira awalnya mengira bahwa tidak ada pertolongan untuk orang itu. Karena itulah ia dan Aksa bergegas turun untuk melihat kondisi korban. Namun mereka juga tak menyadari tentang keberadaan Bella yang begitu cemas. Tatapannya yang penuh ketakutan seakan memohon bantuan. Di tempat lain, di sebuah pemakaman yang sunyi, Pak Bastian baru saja menyelesaikan doa di depan pusara seseorang. Saat hendak pergi, langkahnya terhenti ketika ia melihat sosok yang tak asing. Pak Lian terlihat berjalan sembari mencari-cari sebuah makam yang akan ia datangi. Sementara itu, dalam hati Pak Bastian ia bertanya-tanya apa yang dilakukan pria itu di sana. Setelah itu, Pak Lian jongkok depan pusara tersebut. Tatapannya dipenuhi kesedihan. Rupanya, Pak Lian tengah berziarah ke makam istrinya, atau Ibunda Adam. Setelah sekian lama, akhirnya ia kembali ke tempat itu. Namun, tanpa ia sadari, seseorang memperhatikannya dari belakang. Adam berdiri tak jauh darinya, matanya penuh keterkejutan. Ia tak menyangka bahwa ayahnya akhirnya datang untuk mengunjungi makam ibunya.